Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Aulia Rahmadani dari kelas A2 Pagi Manajemen NPM 20051600058 dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus pengenaan pajak PPN atas transaksi properti. Dalam transaksi properti, PPN dikenakan atas properti primary yang dijual oleh developer ke konsumen. Jadi, apabila transaksi jual beli properti dilakukan antara orang pribadi ke orang pribadi lainnya yang merupakan transaksi kedua, maka tidak akan dikenakan PPN. Tarif PPN atas transaksi properti adalah sebesar 10% dari nilai peralihan, kecuali peralihan hak untuk rumah sederhana yang tidak dikenakan PPN. Rumah sederhana ini maksud merupakan rumah yang harga jualnya sudah diatur oleh pemerintah. Rumah jenis ini juga dikenal dengan rumah subsidi karena memang pembangunannya disubsidi oleh pemerintah. PPN atas transaksi properti terutang saat pembayaran uang muka maupun saat pelunasan pembelian. PPN akan dibebankan dengan pembeli yang dipungut oleh penjual dengan catatan penjual merupakan PKP. Dasar pengenaan pajak properti ini adalah nilai transaksi yang sebenarnya. Tapi, jika nilai transaksi besaran di bawah nilai jual objek pajak atau NJOP, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak properti adalah NJOP tersebut. Contoh kasus pajak properti. Pada dasarnya, dalam transaksi jual beli properti terdapat banyak sekali aspek pajak properti di dalamnya, yakni yang pertama PPh final, kedua pajak bumi bangunan atau PBB, ketiga pajak pertambahan nilai atau PPN, keempat pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dalam penjualan properti. Yang kelima biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang keenam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Namun dalam artikel ini hanya akan membahas aspek PPN saja. Mari langsung saja simak contoh kasus berikut ini. Contoh kasus PPN. Pengusaha properti atau developer perumahan atau PKP membangun properti untuk dijual, besaran DPP-nya adalah 100% kali harga jual properti tersebut. Developer tersebut membangun rumah sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya sebesar 100 juta. Lalu, berapa jumlah PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah? Jawab, pertama Anda harus mencari DPP pajak propertinya terlebih dahulu. Caranya 100% dikali total harga jual. DPP sama dengan 100% dikali 200 unit dikali 100 juta sama dengan 20 miliar. Setelah mengetahui besar DPP-nya, maka Anda hanya tinggal menghitung PPN yang harus PKP setorkan kepada pemerintah dengan cara sebagai berikut. PPN sama dengan 10% dikali 20 miliar sama dengan 2 miliar. Kemudian salah satu unit properti tersebut dibeli oleh Tuan A dengan harga 220 juta. Suatu hari Tuan A ingin menjual propertinya kepada pihak lain, Tuan B atau bukan PKP. Namun Tuan A bukan PKP, maka ia tidak bisa memungut PPN atas properti tersebut. Namun harga jual rumah tersebut sudah terbayar unsur PPN-nya. Artinya komponen PPN sudah melebur dengan harga jual. Maka dari itu Tuan A menjual propertinya senilai 220 juta yang mana dalam harga jual tersebut terdapat unsur PPN-nya sebesar 10%. Tuan A juga tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas transaksi properti yang ia lakukan dengan Tuan B. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.